Tiga. Oke, selamat pagi Ibu dan juga teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Jeremia Nicholas Jonathan dan juga ada partner untuk kelompok saya, itu adalah Renaldi Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum bisnis yang bertemakan pembahasan materi kali itu terkait dengan PKPU. Mungkin saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait PKPU. Apa sih itu PKPU atau yang biasa kita sebut dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang? Adalah proses hukum yang diberikan kepada debitur atau pihak yang punya utang yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang-utangnya kepada kreditur atau pihak yang berpiutang. Dengan tujuan agar debitur tersebut dapat menyusun rencana perdamaian dan menghindari suatu kebangkrutan. PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan PKPU di antara lain yaitu pertama ada menyusun rencana perdamaian atau composition plan dengan para kreditornya. Yang kedua, melakukan penjadwalan ulang pembayaran dan juga melakukan pengurangan utang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah menghindari kebangkrutan total yang bisa menghentikan kegiatan suatu usaha. Untuk jenis PKPU ini ada dua. Yang pertama itu untuk PKPU sementara, yaitu diberikan untuk jangka waktu maksimalnya 45 hari sejak putusan. Dan untuk yang kedua, PKPU tetap diberikan bila rencana perdamaian belum selesai dan dapat diperpanjang hingga maksimal 270 hari. Oke, selanjutnya untuk latar belakang kasus, di sini kami mengambil suatu kasus dari web yang sudah ada, yaitu adalah kasus ini bermula ketika perusahaan tinggi Naga Restindo Utama selaku kreditor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU terhadap perusahaan tinggi Gunung Raja Paksi atau TBK JRP di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kreditor menilai bahwa PT GRP tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo pada saat itu. Namun, pihak PT JRP beralasan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena rekening perusahaan tersebut sempat ditutup oleh pihak kreditor, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan. Permohonan ini diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seperti yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Peraturan Undang-Undang PKPU tentang kepahilitan dan juga di mana pengadilan menilai apakah debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan hutang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagihkan. Dalam prosesnya, pengadilan dapat menetapkan PKPU sementara, juga menunjuk pengurus dan hakim pengawas, serta melanjutkan ke rapat kreditor untuk membahas rencana perdamaian atau restrukturasi ulang. Jika perdamaian disetujui, maka statusnya menjadi PKPU tetap. Jika gagal, debitur tersebut akan dinyatakan sebagai bangkrut. Kali ini kita akan membahas proses hukum PKPU dari alur umumnya dulu. Nah, Ya mungkin eh, untuk proses mungkin pertama itu ya, bisa dilihat yang sebelah kiri ini untuk proses jangka waktu pemeriksaan perkara kepailitan. Dan untuk yang kanan ini adalah tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Oke, untuk proses hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang itu dimulai ketika seorang kreditor atau debitor mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan ini biasanya diajukan karena debitur dianggap tidak mampu atau tidak mau melunasi hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat formil atau material.
seperti apakah benar debitur memiliki minimal dua kreditor dan apakah utang tersebut telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, pengadilan akan mengeluarkan putusan PKPU sementara yang berlaku selama 45 hari. Dalam masa PKPU sementara ini, debitur diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian atau proposal pembayaran kepada para kreditor. Pengadilan juga menunjuk hakim pengawas dan pengurus atau administrator yang akan mengawasi jalannya proses, mencatat daftar kreditor, dan memverifikasi nilai utang masing-masing pihak. Setelah itu, diadakan rapat kreditor untuk membahas dan memutuskan apakah rencana perdamaian yang diajukan kreditor dapat diterima. Jika mayoritas kreditor menyetujui, maka PKPU diperpanjang menjadi PKPU tetap yang bisa berlangsung hingga maksimal 270 hari. Selama PKPU tetap berlangsung, debitur masih memiliki waktu untuk memperbaiki rencana pembayaran dan menyelesaikan negosiasi dengan para kreditor. PT Naga Bestindo Utama mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Kreditor menilai bahwa debitur belum melunasi utang yang telah jatuh tempo. Debitur juga di sisi lain beralasan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena rekeningnya sempat diblokir oleh kreditor. Sehingga muncul perdebatan apakah utang benar-benar dapat ditagih pada saat itu. Lalu pengadilan kemudian memeriksa bukti-bukti mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan menentukan apakah syarat PKPU terpenuhi. Dan untuk hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah debitur diberikan PKPU sementara, ditetapkan dalam PKPU tetap, atau langsung dinyatakan pilot. Ya, mungkin bisa dapat dilihat dari struktur bagan yang sudah kita buat untuk proses-prosesnya, dan di sini ada proses jangka waktu pemeriksaan perkara kepailitan maupun tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, dan juga tersedia dengan PKPU sementaranya. Ya, selanjutnya mungkin untuk pembahasan dari terkait bagan-bagan tadi tersebut, di sini tuh ada permohonan PKPU atau debitor atau kreditor akan dilakukan kepada pengadilan niaga, serta selanjutnya akan melakukan penetapan PKPU sementara atau PKPUS oleh pengadilan, pengangkatan hakim, pengawas, dan juga pengurus. Serta adalah yang selanjutnya itu adalah sidang kreditor, di mana rapat kreditor dan juga tawaran perdamaian dilakukan secara tahap ketiga ini. Untuk yang keempat, jika disetujui, maka akan menjadi PKPU tetap, dan jika tidak, akan kemungkinan menjadi bangkrut untuk perusahaan tersebut. Serta untuk putusan akhir, di mana perdamaian disahkan atau debitur dinyatakan kebangkrutan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan juga terkait dasar hukum dan syarat pembayaran PKPU. Untuk aturan pertamanya di sini itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Serta adanya juga syarat umum di mana debitur memiliki dua atau lebih dari kreditor, serta yang kedua adalah utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan kesempatan restrukturasi ulang hutang lewat perdamaian agar tidak terjadinya suatu kebangkrutan secara tidak langsung. Oke, untuk selanjutnya, dalam kasus PT Gunung Raja Paksi ini, proses hukum yang dijalankan adalah si kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor karena utang, lalu debitor mengklaim tidak dapat membayar karena rekening ditutup, jadi muncul sengketa apakah utang memang telah dapat ditagih, dan pengadilan niaga memeriksa permohonan berdasarkan syarat PKPU, misalnya keberadaan lebih dari satu kreditor, lalu utang jatuh tempo, dan lain-lain. Lalu di akhir hasilnya itu diserahkan kepada sang debitor apakah dia mau melakukan kreditor apakah dia mau
menjalankan perdamaian atau langsung dipilot. Oke, saya akan menjelaskan juga tentang peran akuntan di sini. Di mana menurut saya peran akuntan juga sangatlah penting dan juga dapat saya simpulkan untuk beberapa poin di mana yang pertama itu adanya verifikasi dan pengklasifikasian uang hutang. Yang kedua ada analisis likuiditas dan juga solvabilitas. Yang ketiga itu adalah monitoring dan evaluasi setelah melakukan perdamaian. Selain juga ada due diligence dan audit forensik. Dan juga ada juga pelaporan ke majelis hukum atau pengawas dari PKPU. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana terkait perdamaian. Pelajaran dari kasus dan rekomendasi. Yang pertama, kasus ini mengingatkan bahwa kreditor maupun debitor harus memiliki dokumentasi utang dan pembayaran yang jelas. Debitur juga harus proaktif dalam menyiapkan laporan keuangan yang up to date bila menghadapi PKPU. Kreditor juga harus memeriksa secara kritis status utang dan tindakan debitur agar syarat PKPU benar terpenuhi. Misalnya lebih dari satu kreditor dan utang telah jatuh tempo agar dapat ditagih. Akuntan profesional juga harus dilibatkan sejak awal agar proses menjadi lebih tertib dan kredibel. Dan bagi debitor, strategi restrukturisasi dengan rancangan realistis memperbesar kemungkinan yang lebih baik dibandingkan pilot langsung. Oke, selanjutnya tadi itu sempat saya bahas terkait peran akuntansi. Nah, mungkin di sini sih akan saya lebih jelaskan sedikit ya, kenapa sih peran akuntan juga sangat penting di sini sebagai pentingnya di PKPU. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanpa akuntan yang melakukan verifikasi dan laporan yang transparan, kreditor dan juga pengadilan bisa menghadapi informasi yang tidak memadai atau menyesatkan. Yang kedua, akuntan juga sangat membantu menghindari resiko penundaan pembayaran yang tidak mendasar atau penyalahgunaan mekanisme terhadap PKPU tersebut. Dan di mana data keuangan yang kuat memperkuat posisi debitur dalam merundingkan perdamaian dan memperbesar peluang keberhasilan. Dan yang terakhir menurut kita itu adalah di kasus sengketa, laporan akuntan dapat dijadikan bukti dalam sidang dari rapat kreditor tersebut. Dan ini adalah beberapa yang kami simpulkan mengapa sih peran akuntan itu juga penting di dalam sistem pembayaran seperti ini maupun di hukum. Oke, untuk kesimpulannya yang beberapa sudah kita rangkum di sini, di mana mekanisme PKPU juga memberikan ruang bagi debitur untuk restrukturisasi hutang sebelum terjadinya suatu kebangkrutan. Dan juga menurut kami ada juga sistem permohonan di mana dalam kasus yang sudah kita sebutkan itu adalah PT Gunung Raja Paksi, proses permohonan PKPU pun diawali oleh kreditor karena ketidakmampuan debitur yang membayar hutang tersebut. Dan juga kita menyebutkan tadi di mana peran akuntansi juga sangat krusial, di mana peran akuntan juga sangat strategis dalam seluruh tahapan dari verifikasi hutang, penyusunan rencana, pelaporan, hingga monitoring pelaksanaan dalam rangkaian tersebut. Dan yang terakhir adalah keterlibatan akuntan, di mana menurut kami keterlibatan akuntan pun harus bisa bersikap secara profesional untuk meningkatkan transparansi dan peluang keberhasilan dalam proses PKPU tersebut. Nah, untuk ini adalah beberapa referensi yang kita ambil di mana untuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban ataupun pembayaran hutang, kita ambil dari pasal 222 sampai dengan pasal 294. Juga ada sumber akademik di mana di sini kita mengambil dari Munir Wadi tahun 2019, hukum pilot dalam teori dan praktek, dan Citra Aditya Bakti, serta yang poin kedua di situ adalah Sultan Remi Syahdaini di tahun 2010 tentang hukum kepailitan di mana memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut. Juga ada referensi untuk putusan pengadilan niaga atau misalnya putusan PKPU PT Dunia Tax Group
nomor 13 sampai sekian, di mana sebagai contoh penerapan nyatanya. Dan mungkin untuk sumber kasus-kasus yang sebelumnya sudah kita jelaskan, di situ kita sudah cantumkan untuk sumber kasus tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf bila terjadi ada kesalahan kalimat ataupun penyampaian. Sekian dari kami. Terima kasih. Udah sih, Cok. Ini gue udah stop. Berarti tinggal stop share ya. Ya, lu masih record sih ini tulisannya. Di gambarnya lu masih nge-record ini.